Dengan semakin berkembangnya media sosial, saya sebagai pelaku usaha jual beli kendaraan mau tidak mau sekarang harus mengikuti media sosial yang ada. Tetapi ada beberapa masalah yang memang harus saya hindari. Contohnya, di saat saya lagi buka-buka iklan kendaraan, tahu-tahu lewat iklan produk yang hostnya wanita cantik. Terkadang saya khilaf untuk melihatnya sampai selesai. Yang kedua, banyak orang bertanya tentang iklan kendaraan saya, tapi saya jawab dengan strategi. Contohnya, Mas, itu mobil showroom atau pribadi? Jawab saya, itu mobil milik sendiri. Karena prakteknya kalau saya jawab jujur, ini mobil di showroom, pasti kebanyakan tidak mau datang. Pertanyaan, bagaimana cara mensikapi hal tersebut, Ustadz? Apakah saya berdosa kalau saya jawabnya membelok dari pertanyaan calon pembeli itu? Saya jawab yang nomor 2 dulu. Lah, pengen berkah atau pengen uang? Kok bisa jenengan yakin banget pasti tidak akan ada yang datang gitu loh? Kok seolah-olah rezeki itu yang ngatur jawaban jenengan? Justru ketika jenengan jawab dengan kejujuran, nanti Allah akan datangkan orang untuk beli ke jenengan. Lebih banyak lagi yang datang nanti. Kenapa kok selama ini ketika jenengan jawab jujur tidak datang? Karena jenengan belum 100% yakin dengan janji Allah. Hanya mencoba-coba. Coba tak jawabnya jujur. Janji Allah apa betul? Ya enggak datang betul. Karena Allah enggak suka dicoba hambanya. Kalau yakin, yakin saja sudah. Kerjakan saja. Apa yang menjadi janji Allah, penuhi saja. Syarat-syaratnya penuhi. Salah satu syarat dari Allah, berdagang, bermaisah dengan jujur, halalan thayyibah. Kalau itu memang mobil showroom, ya jawab showroom. Jenengan jawab mobil pribadi, berarti yang dikejar hanya uang. Dan yakin di balik uang itu tidak ada keberkahan dari Allah. Karena mencari dengan berbohong. Iyyakum wal kadhibah. Ini sabda Nabi. Jauhkan dirimu dari berbuat bohong, apapun itu. Dalam konteks apapun, jauhkan dirimu dari berbuat bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena berbuat bohong, bohong itu pangkal kemaksiatan. Bohong itu pangkal kejahatan. Bohong itu pangkal keburukan. Bohong itu pangkal dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan fujur, dosa, kejahatan, keburukan, kemaksiatan itu akan membawa ke neraka. Sudah tahu begini, hanya demi mendapatkan keuntungan duniawi, biar laku dagangannya, tetap memilih kebohongan. Fama yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Na'udzubillah. Sudah tahu akibat bohong itu ke neraka, tapi demi untuk mendapatkan keuntungan dunia, ada orang yang memilih bohong dan kebohongan, sehingga terus berbohong. Bekerja juga berbohong, berjual beli juga berbohong. Maka nanti sampai di hadapan Allah, dia akan mendapatkan ketetapan Allah
yang mana Allah menetapkan bahwa dia seorang kadzab, pembohong besar. Kalau kita beriman Bapak dan Ibu, mencari nafkah, fokus kita bagaimana kita meraih keberkahan dari Allah. Bukan hanya sekedar bagaimana kita bisa mendatangkan rupiah, bukan hanya sekedar itu. Tapi rupiah yang mengandung keberkahan dari Allah. Fokus kita itu. Di Al-A'raf 96 kan begitu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya akan kami bukakan bagi penduduk negeri tersebut berkah-berkah kami dari langit dan bumi. Nah, ayat ini menjadi sandaran kita. Bermaisah, mencari nafkah harus dengan syarat iman dan takwa. Karena yang sedang kita cari itu keberkahan dari Allah, barokat. Keberkahan dari Allah minas sama'i wal ard. Maka orang Islam dimanapun berada, kalau dia bekerja, tentu fokus utamanya bagaimana keberkahan Allah bisa datang. Fokusnya itu. Bukan hanya sekedar bagaimana rupiah bisa datang. Lah untuk apa rupiah kalau tidak ada keberkahan dari Allah? Lah salah satu keberkahan dari Allah hanya akan turun kalau kita menjemput rezeki dengan cara jujur. Jangan takut jujur ya. Memang jujur itu di awal terasa pahit. Pahitnya bisa jadi ketika jenengan jawab milik showroom, di awal tidak ada pembeli datang. Tapi kalau terus panjenengan milih jujur dan kejujuran, meski di awal tidak ada pembeli yang datang, hatta yuktaba indallahi siddiqon, jenengan dicatat oleh Allah di sisinya menjadi orang yang jujur. Jujur itu di awal itu terasa pahit. Pahit ini ujian iman, ujian takwa, ujian kejujuran. Apakah kita tetap akan memilih jujur dan kejujuran meski belum mendapatkan apa-apa dari dunia? Atau kita milih bohong dan kebohongan dan mendapatkan semuanya dari dunia ini? Kalau kita tetap memilih jujur dan kejujuran, di awal tampak terasa pahit, tetapi lakin awaqibahu ahla minal asal. Hasil akhirnya orang yang tetap memilih jujur dan kejujuran, meski pahit di awal, dia akan mendapati di akhir itu manis, lebih manis daripada madu. Kejujuran itu di akhir dia pasti akan manis rasanya, lebih manis daripada madu. Kenapa? Karena turun keberkahan dari Allah minas sama'i wal ard. Mudah sehingga berbondong-bondong Allah gerakkan hati dan kaki pikiran pembeli-pembeli akan datang ke jenengan. Dulu Nabi Muhammad itu getok tular ketika beliau berdagang, bahwa ini Muhammad ini jujur, Muhammad ini tanggung jawab, Muhammad ini tidak menyembunyikan cacat dagangan dan lain sebagainya. Itu awalnya ya tampak pahit, tapi terus gedok tular itu akhirnya berbondong-bondong orang-orang itu datang kepada Nabi Muhammad untuk membeli dagangannya. Maka jangan takut jujur. Kalau itu bukan milik pribadi, ya jawab saja sejujurnya. Itu milik showroom. Sudah selesai.
Lah apa kalau kita mau jual rumah, itu milik pribadi atau milik orang lain? Milik pribadi gitu. Engkau omahe wong liya juga milik pribadi, lah kau main jenengan akeh men. Udah jawab saja milik showroom. Meski di awal tidak ada yang datang beli, tapi yakinlah ahla minal asal. Hasil akhirnya akan lebih manis daripada madu. Allah akan gerakkan hati, kaki, pikiran orang-orang calon-calon pembeli nanti berduyun-duyun datang ke tempat jenengan. Gedok tular gitu loh. Kalau itu terjadi, itu sudah keberkahan dari Allah. Ya ini ya cara dagang Nabi ini kami bacakan. An Hakim ibni Hizam, dari Hakim bin Hizam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al bayyani bil khiyari malam yatafarraqa. Penjual dan pembeli diperbolehkan memilih atau melanjutkan atau membatalkan jual beli selama belum berpisah. Fa'in sodaqo wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jika keduanya berlaku jujur dan menjelaskan keadaan dagangannya ini, fa'in sodaqo, jika keduanya penjual dan pembeli itu berlaku jujur, wabayana, dan menjelaskan keadaan barang dagangannya, kalau cacat, cacatnya di mana, jangan ditutup-tutupi. Tunjukkan ini habis kecelakaan ini loh. Tapi sudah saya perbaiki. Ini milik showroom, itu menjelaskan barang dagangannya. Burika lahuma fi bai'ihima. Maka jual beli itu, jual beli keduanya itu akan diberkahi oleh Allah. Tapi kalau kita bohong, tidak jujur, maka jual beli kita mustahil dapat keberkahan dari Allah. Wa in kadzaba wa katama, lah ini. Dan apabila keduanya berbohong, kadzaba wa katama, dan menyembunyikan, menutupi barang dagangan, muhiqqat barakatu bai'ihima, maka akan hilang keberkahan dalam jual belinya. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1164 nomor 47. Jangan takut berkata jujur dalam jual beli, dalam maisah. Jangan takut memberitahu calon pembeli tentang cacat barang dagangan kita. Jangan dimanipulasi, jangan ditutup-tutupi. Kenapa? Karena menjalankan perintah Rasulullah. Karena mengharap keberkahan dari Allah dalam jual beli yang kita lakukan. Maka di awal tadi kami tanya, yang dicari pilih uang atau berkah, kan itu. Kalau pilih berkah dalam jual beli, jujur. Dan kita orang Islam harus memilih jujur dan kejujuran. Kalau tidak jujur, barang kita kemungkinan akan laku, tapi tidak ada berkah dari Allah. Muhiqqat, dihapus barakatu bai'ihima, keberkahan dalam jual beli itu. Dah, tidak usah percaya wong jujur pasti ajur, itu jangan percaya. Wong jujur itu pasti mujur. Kenapa? Orang jujur itu dibersamai oleh Allah, dibimbing Allah, dijaga Allah, ditolong Allah, gitu. Itu yang harus kita yakini. Pertanyaan pertama, ya Ali, la tutbi'in nadrah an-nadrah, fa inna lakal ula wa laysat lakat tsaniyah. Sabda Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la tutbi'in nadrah
an-nadrah. Jangan kamu iringi pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Fa innalakal ula wa laysat lakas saniyah. Karena pandangan kamu yang pertama tidak sengaja itu tidak mengapa. Tapi kalau kemudian pandangan pertama yang tidak sengaja itu kamu ikuti dengan pandangan kedua, ketiga sehingga menikmati, maka itu haram, tidak boleh. Tadi pas lihat dagang jual beli di medsos, tiba-tiba datang iklan perempuan cantik jelita, glowing, itu tidak sengaja lewatnya. Begitu dia lewat langsung hilangkan. Lah tadi pengakuannya dinikmati sampai selesai. Sudah zina mata itu, sudah haram itu, tidak boleh. Kalau lewat, tiba-tiba lewat berarti tidak sengaja. Maka jangan ikuti dengan nadroh berikutnya. Lewatnya tadi itu nadroh tanpa sengaja. Maka perintah Nabi jangan ikuti dengan pandangan berikutnya. Lah tadi dilihat dinikmati sampai akhir, ya dosa itu sudah. Ya lah. Lah pripun Ustaz? Eman-eman itu lah ayu niku. Ya sudah, bisikan setan itu udah. Itulah pentingnya ghaddul basar. Tidak semua orang bisa ghaddul basar. Yang bisa itu hanya manusia yang betul-betul beriman. Maka ini membuktikan toh, anugerah mata dari Allah bagi orang yang beriman bukan hanya untuk sekedar melihat, tapi melihat yang baik-baik. An-Nur ayat 30, mata laki-laki beriman, matanya mukmin. Ayat 31 itu mata mukminah. Ghaddul basar semuanya. Ternyata ya tidak mudah toh. Tapi kalau keimanan kita sudah mantap di hadapan Allah, mata kita otomatis tidak nyaman melihat hal begituan. Kenapa? Iman jadi tameng. Iman langsung perintahkan pada matanya untuk segera mengalihkan pandangan. Itu iman seseorang yang sudah kuat. Begitu melihat awalnya tidak sengaja, iman langsung perintahkan pada mata, singkirkan itu, tutup itu. Nah kita tidak, malah melihat, memandang, ki kok ayu mentoki, iki anake sapa gitu. Wong ngendi? Walah bojoku kok ora kaya ngene. Nah, udah. Ndahne yo apa? Umpama seandainya istri saya itu seperti ini gitu. Wes ora kober metu ka ngomah aku. Ya, setan dah masuk toh sudah. Tapi orang yang ghaddul basar pikirannya tidak akan kemana-mana. Begitu melihat tayangan itu tanpa sengaja, iman perintahkan matanya, mata menjadi tidak nyaman karena matanya orang beriman tidak nyaman melihat hal-hal begitu. Segera palingkan, singkirkan itu. Nah, ya tinggal dipilih, kan? Pilih punya matanya orang beriman atau hanya sekedar mata yang berfungsi untuk melihat saja. Kalau mata yang fungsinya untuk melihat saja, orang kafir juga melihat dengan matanya, orang musyrik juga melihat dengan matanya. Ya, Fir'aun itu yang melihat dengan matanya. Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, juga melihat dengan matanya. Wedhus loh juga melihat dengan matanya, gitu loh. Lah kalau kita hanya sekedar ingin punya mata seperti itu, ya silahkan dinikmati semua tayangan-tayangan pornografi, porno aksi itu. Tapi tentu tidak, karena mata ini nanti juga akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah,
Aku dulu digunakan oleh pemilikku ini untuk melihat tayangan-tayangan yang engkau haramkan. Aku digunakan untuk menikmati pornografi, porno aksi. Mata ini nanti akan bersaksi. Yang dikunci rapat oleh Allah itu lisan kita. Kenapa kok lisan yang dikunci rapat? Karena biasa di dunia itu digunakan untuk bohong. Esok dele, sore tempe, mencla, mencle. Kebenaran dikatakan kebatilan, kebatilan dikatakan kebenaran. Itu lisan yang mengucap biasanya di dunia. Maka di hadapan Allah cangkeme kunci. Lisan kita ini, mulut kita ini kunci rapat oleh Allah. Wes sekarang ngapusi apa meneh. Semua anggota tubuh sampai kulit kita ini loh. Kulit kita itu juga bersaksi. Nah nanti kita bertanya pada kulit kita, kenapa kamu kok bersaksi? Mbok kowe meneng wae iso ora? Kok ngomong? Apa jawaban dari kulit kita? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kullasyai'. Allah yang menjadikan segala sesuatu bisa berbicara. Maka pada hari ini Allah jadikan aku bisa berbicara. Coba itu Fussilat ayat 21 itu. Atau 20 sampai 21. Di brosur kita hari ini ada itu. Di brosur halaman terakhir, halaman 8. Surat Fussilat 20 dan 21. Hatta idza ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Ketika mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Allah yang menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, telah menjadikan kami dapat berbicara. Dialah yang menciptakan kamu pertama kali dan hanya kepadanya kamu dikembalikan." Ini ketetapan Allah Bapak Ibu. Nanti di hadapan Allah semua organ kita ini berbicara. Karena Allah jadikan organ tubuh kita ini semuanya bisa berbicara. Termasuk kulit. Saat nanti ahli neraka, dia bertanya pada kulitnya, "Wahai kulit, kenapa kamu bersaksi di hadapan Allah yang menyebabkan aku terseret ke neraka? Karena persaksianmu." Jawab kulitnya, "Ya enteng wae no. Antaqanallahu alladzi antaqa kullasyai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un." Allah yang menjadikan semuanya bisa berbicara. Hari ini Allah juga jadikan aku bisa berbicara. Aku bersaksi atas perbuatanmu. Kamu gunakan aku untuk maksiat. Itu karena Allah sudah jadikan aku bisa berbicara. Mau sembunyi kemana kita? Kalau semua organ tubuh kita berbicara di hadapan Allah pada hari itu nanti, mau lari kemana kita? Apa yang bisa kita sembunyikan dari Allah? Wong semua organ tubuh kita akan berbicara di hadapan Allah. Tangan kita, kaki kita, kulit kita, mata kita, pendengaran kita, semuanya bersaksi di hadapan Allah. Satu demi satu organ kita ini nanti akan berbicara masing-masing. Ya Allah, selama di dunia telingaku ini digunakan terus untuk mendengarkan ghibah, fitnah,
kebohongan dan lain sebagainya. Pemilik telingaku ini nyaman sekali dengan ghibah, nyaman sekali dengan fitnah, nyaman sekali dengan memutarbalikkan kebenaran. Obrolannya tentang fitnah, tentang ghibah, tentang membicarakan aib orang lain. Pemilikku ini tenang sekali, nyaman sekali ketika mendengar itu. Mata juga begitu. Ya Allah, selama di dunia aku digunakan untuk melihat tayangan-tayangan pornografi, porno aksi. Bicara ini nanti. Maka hati-hati. Gunakan nikmat ini dari Allah sesuai fungsi yang telah Allah dan Rasul gariskan. Nah, yang pertama, kalau nanti terjadi lagi seperti itu, jangan dinikmati tayangan itu. Datang iklan pertama, langsung singkirkan. Yang kedua, jangan takut jujur dalam jual beli. Kalau itu milik showroom, katakan itu milik showroom. Kalau itu milik pribadi, katakan itu milik pribadi. Kalau itu mobil milik tetangga, katakan itu milik tetangga. Karena yang kita cari, yang kita harapkan, kita dambakan keberkahan jual beli dari Allah. Terus, ada lagi?